Ahlussunnah itu a'lamun nas wa arhamun nas. Jadi Ahlussunnah itu orang yang paling tahu tentang Quran Sunnah, dan dia paling sayang kepada manusia. Kopas itu loh. Ada orang nyampaikan apa gitu, nulis hadis, dia langsung diambil sama dia, di-share atau ditaruh di statusnya dia, dibawakan hadis. Anda udah cek belum di kitabnya sahih apa tidak? Ini masuk karena dia menyebarkan, dia ikut menyampaikan di situ. Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fa huwa al-kadzibain. Ini sahih riwayat Muslim. Karena orang yang menyampaikan, makanya kita sebagai dai ketika menyampaikan cek dulu hadisnya sahih atau tidak. Jangan asal menyampaikan. Tapi sekarang banyak dai yang nggak punya ilmu. Karena nggak punya ilmu, yang paling gampang apa? Untuk disampaikan apa? Cerita, dongeng, gitu. Kalau nggak dongeng apa? Nangis. Karena apa? Nggak punya bahan. Nggak pernah baca kitab. Jadi kalau nggak dongeng, nangis. Itu senjatanya dia. Ini semua kebohongan ini. Nggak lama yang seperti umurnya ini, yang gini nggak lama. Gitu. Ketahuan nih. Terbongkar dari kedustaannya itu. Bohong. Nangisnya bohong. Bawakan hadisnya bohong. Gitu. Hidupnya kadzab dajjal ini. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah SAW. Kadzabun dajjalun. Mereka ini banyak yang seperti ini. Gak punya modal. Mesti kalau dia ceramah nangis gitu. Itu modalnya. Yang gini dari zaman dulu udah ada. Baru sekarang. Dari zaman Imam Ahmad sudah ada yang gini. Jadi hati-hati itu yang seperti ini. Dan orang yang menyampaikan hadis, dia tahu bahwa ini dhaif, disampaikan juga, maka dia termasuk salah seorang pendusta. Di Muqaddimah Sahih Muslim juga dibawakan, man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibaini. Barang siapa menyampaikan dariku satu hadis yang dia tahu bahwa itu dusta, hadis itu disampaikan juga, maka dia seorang pendusta. Dia berdusta di sini sama siapa? Rasulullah. Ancamannya apa? Neraka mutawatir. Jadi hati-hati antum tuh. Jangan menyampaikan hadis kalau antum tidak tahu. Cek dulu di kitab hadisnya. Sekarang ada lagi orang-orang yang seperti itu menyampaikan tanpa nggak tahu. Apa? Kopas itu loh. Ada orang nyampaikan apa gitu, nulis hadis, dia langsung diambil sama dia, di-share atau ditaruh di statusnya dia, dibawakan hadis. Anda udah cek belum di kitabnya sahih apa tidak? Ini masuk karena dia menyebarkan, dia ikut menyampaikan di situ. Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fa huwa al-kadzibain. Ini sahih riwayat Muslim. Karena saya menyampaikan dariku satu hadis yang dia menyangka bahwa itu baik hadis itu. Ya, yang dia menyangka bahwa itu dusta. Dia tahu bahwa itu dusta, tapi disampaikan juga oleh dia. Maka dia termasuk salah seorang pendusta. Jadi antum jangan sekali menyampaikan tuh, kalau nggak tahu cek dulu. Saya sering ingatkan juga para penuntut ilmu, para dai, kalau antum mau nukil dari orang, antum cek kitabnya benar apa tidak itu, di kitab apa, kemudian di juz berapa, halaman berapa, tahqiq siapa, itu ilmiah. Karena antum sebagai talibul ilm, hati-hati itu. Kalau enggak nanti termasuk salah seorang pendusta. Kemudian kita lanjutkan athar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sayati unasun yujallukum bi syubhatil Qur'an fakhudhuhum bis sunan fa inna ashabas sunan a'lamu bi kitabillah. Akan datang satu kaum yang menebat kalian dengan syubhat-syubhat dari Al-Quran, maka bantalah mereka dengan sunnah, karena orang yang berpegang dengan sunnah lebih tahu tentang kitab Allah.
Yang dimaksud dengan syubhat di sini sahih riwayat Imam Ad-Darimi Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah, dan juga Imam Ibn Battah dalam kitabnya Al-Ibana, dan juga Imam Al-Alikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini sebutkan bahwa sayati unasun, nanti akan datang beberapa kaum yujadilukum bi syubhatil Quran, mereka mendebat kalian dengan syubhat-syubhat dari Al-Quran. Fakhudhu bisunan, maka bantahlah mereka dengan sunnah. Fa inna ashabas sunan a'lam bi kitabillah, karena orang yang berpegang pada sunnah Nabi SAW lebih tahu tentang kitab Allah. Yang dimaksud dengan syubhat dalam athar tersebut adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, karena di dalamnya dalam Al-Quran tidak ada syubhat. Di dalam catatan kaki dari Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi nanti ada orang-orang yang dia bawakan ayat-ayat, karena al-bidah itu dia nggak menguasai sunnah, tidak menguasai. Mesti dibawakan ayat. Sama aja seperti Khawarij yang dibawakan ayat ketika mengkafirkan kaum muslimin. Ayat-ayat yang berkaitan dengan orang kafir dilimpahkan, ditujukan kepada orang mukmin, orang muslim. Itu biasanya demikian dari kalangan al-bidah. Karena al-bidah juga mereka banyak hafal Quran seperti Khawarij itu, tapi mereka enggak hafal sunnah. Quran iya, tapi sunnah enggak. Makanya kalau al-bidah Qurannya dia hafal, hadis enggak hafal. Makanya yang dibawakan hadis apa? Maudhu. Itu. Modalnya al-bidah apa? Hadis maudhu. Gitu. Dia hafal yang sahih sedikit aja, tapi yang banyak yang ada mereka itu yang maudhu. Nah, ketika kita bawakan tentang dalil sesuatu, maka mereka akan membantah kita dengan apa? Dengan syubhat. Arti maksudnya dengan ayat yang mutasyabihat. Maka kata Nabi, kata Umar, peganglah dengan sunnah. Karena orang yang mengikuti sunnah lebih tahu tentang kitab Allah. Jadi banyak ini yang seperti ini. Oleh karena itu Ahlussunnah memposisikan setiap pelaku bid'ah berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka merasa kasihan kepada orang-orang awam yang mengerjakan bid'ah dan yang mengikutinya, mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah dan mengharapkan mereka agar dapat mengikuti sunnah dan petunjuk, serta senantiasa menjelaskan kepada mereka tentang hal demikian itu sampai mereka bertaubat dari bid'ahnya, menghukumi mereka secara zahir dan menyerahkan hal yang rahasia selain zahir kepada Allah apabila perbuatan bid'ahnya bukan bid'ah yang menyebabkan pelakunya jatuh pada kekafiran. Di dalam kitab Al-Wajiz fi Aqidatus Salafus Saleh. Itu perhatikan, Ahlussunnah memposisikan setiap pelaku bid'ah antara satu dengan yang lainnya berbeda. Saya ulangi, Ahlussunnah memposisikan setiap pelaku bid'ah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ahlussunnah itu kasihan kepada orang yang mengerjakan bid'ah. Diperhatikan tuh, orang Ahlussunnah itu sangat kasihan kepada mereka. Kata Syekhul Islam, Ahlussunnah itu a'lamun nas wa arhamun nas. Jadi Ahlussunnah itu orang yang paling tahu tentang Quran Sunnah, dan dia paling sayang kepada manusia. Jadi ketika ada orang berbuat bid'ah, kita sebagai orang yang beriman kasihan dengan dia. Kalau yang berbuat bid'ah orang tua kita, masa kita musuhin dia? Kita kasihan dengan orang ini, atau saudara kita yang berbuat bid'ah, atau keluarga kita kasihan. Yang kedua, di sini sebutkan itu yang pertama, kasihan dengan mereka. Yang kedua, mendoakan mereka agar mereka mendapatkan apa? Hidayah. Antum yang tinggal ketika orang tua antum dia tetap masih mengerjakan bid'ah, sudah diberikan nasihat, sudah diingatkan, tetap antum doakan dengan kebaikan, atau saudara atau keluarga. Kemudian yang ketiga, senantiasa menjelaskan kepada mereka tentang yang demikian sampai mereka bertaubat
dari bid'ah. Maksudnya menjelaskan tentang sunnah dan tentang bahaya bid'ah. Terus, nggak boleh berhenti kita menjelaskan itu. Kemudian yang keempat, bahwa Ahlussunnah menghukumi secara zahir. Jadi kita yang zahir menilai mereka itu. Zahirnya bid'ah, ya kita hukumi demikian. Selama bid'ahnya itu bukan yang menyebabkan kepada kekafiran. Ada bid'ah-bid'ah yang membawa kepada kekafiran, seperti Jahmiyah yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah, mengkenal nama dan sifat Allah. Maka dikatakan oleh para ulama, Al-Jahmiyah itu kufar. Jahmiyah itu adalah kafir.